Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Priyadi dari Prodi Sistem Komputer Kampus Universitas Inaba Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, di sini sudah ada dua soal. Yang pertama menggunakan saya di sini nomor satu akan menggunakan eliminasi Gauss, sementara nomor 2 akan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Oke, yang pertama kita kerjakan dulu nomor satu ya. Nomor satu ini kita rubah dulu ya menjadi matriks yang diperbesar. Kita tuliskan saja di sebelah sini. X itu kan nilainya berarti 1, lalu Y juga 1, 2, Z 9, lalu 2, 4, negatif 3, 0, 3, 6, negatif 5, dan 0. Oke, kita sudah dapatkan matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear ini. Langkah selanjutnya, untuk menggunakan eliminasi Gauss, kita harus tahu dulu matriks ini, identitas dari eliminasi Gauss itu seperti berapa ya. Maka kita tuliskan di sini supaya tidak pusing ya. Kita tuliskan di ke sini, nantinya kita akan rubah menjadi satu, ini 0, ini 1, 0, 0, 1. Nah, nanti kita akan rubah nih matriks ini menjadi matriks identitas dari eliminasi Gauss, yaitu angka 1 ke sini, nolnya membentuk bentuk segitiga, sementara yang atas, nilai yang atas ini bebas berapapun ya, mau 1, mau 2, mau 10 atau berapapun. Yang terpenting yang ini harus 1, yang ini harus 0 ya. Oke, langkah pertama kita tulis dulu di sini. Kita tuliskan lagi ya, ini 1, kita tulis lagi matriks yang diperbesar ya, 1, 2, 9, 2, 4, negatif 3, 10, 3, 6, negatif 5, 0. Kita beri pembatas dulu. Ini kita beri batas juga. Oke. Karena nilai ini sudah 1, berarti kita langsung loncat ke langkah kedua, yaitu merubah angka 2 ini supaya menjadi angka 0. Kita gunakan baris pertama sebagai patokan ya, lalu jumlahkan dengan baris yang kedua itu berapa supaya hasilnya menjadi 0. Caranya cukup mudah, kita kan ini positif 2 ya, berarti kita yang angka yang dikalikan itu kita ambil negatif 2 saja, jadi negatif 2 dikali 1 itu kan negatif 2, nanti ditambahkan dengan 2 itu hasilnya 0. Kita garis bawahi dulu ya, baris 1 sebagai patokan, lalu kita tuliskan di sini negatif 2 B1, itu tadi maksudnya negatif 2 kali baris 1 ditambahkan dengan B baris 2. Hasilnya tulis kita di sini. Karena ini akan berpengaruh kepada baris 2, baris 1 dan baris 3 bisa kita tuliskan langsung. 1, 2,
9. Baris 2 lewat dulu. Baris 3 kita langsung tulis 3, 6, negatif 5, 0. Baris 2, negatif 2 dikali 1 itu kan negatif 2, negatif 2 ditambahkan 2 itu 0. Lalu negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 2 ditambah 4 2. Lalu negatif 2 dikalikan 2 negatif 4, negatif 4 ditambah negatif 3 itu negatif 7. Negatif 2 kali 9 negatif 18, negatif 18 ditambah 0 negatif 18. Oke, ini langkah pertama sudah didapat ya. Angka 2 itu menjadi 0. Kita tutup lagi. Kita beri tanda lah biar gak pusing. Tadi kan yang sudah dirubah ini ya, angka 2 ini menjadi 0 ini. Langkah kedua kita rubah angka 2 ini menjadi angka 1 ya. Caranya seperti tadi, kita kopikan dulu yang ini. Kita ambil ke sini. Kita boleh kasih keterangan di sini langkah kedua. Untuk merubah angka 2 ini kita gunakan baris kedua saja ya sebagai patokannya ya. Dan kita cari angka berapa nih yang bisa kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 1. Gampang, kita tinggal kalikan dengan 1 per angka yang ini yang kita cari. Karena angka yang kita cari angka 2, kita berarti 1 per 2 ya kan. Kita garis patokan lagi baris 2 saja ya, baris 2. Oke, kita tuliskan di sini ya, baris 2 dikalikan dengan 1 per 2 ya. Karena tidak ada 1 per 2 jadi kita tuliskan 1 per 2 nya seperti ini ya. Sorry. Setelah itu kita tuliskan hasilnya di sebelah sini. Karena ini kembali akan berpengaruh pada baris 2, kita langsung saja baris pertama dan ketiganya tuliskan kembali 1, 1, 2, 9. Lewat dulu 3 dan 3 ya, 6, negatif 5, 0. Oke, kita balik. 0 dikalikan dengan 1 per 2 itu kan 0. Lalu 2 dikalikan dengan 1 per 2 itu 1. Kenapa 1? Kita lihat aja, 2 dibagi 2 kan itu 1. 1 dikali 1, 1. Sementara negatif 7 dikalikan 1 per 2 itu negatif 7 per 2. Terus kita negatif 7 per 2 seperti ini. Lalu negatif 18 dikalikan dengan 1 per 2, kita peroleh negatif 9 ya. Kenapa negatif 9? Aja negatif 18 dikalikan 1, negatif 18 dibagikan 2 jadi negatif 9. Kita rapihkan dulu. Ini sudah, langkah kedua sudah, kita beri pembatasan. Sini sudah terlihat ya, kita
kasih tanda lagi yang sudah dirubah. Angka 2 ini. Bentar. Angka 2 ini sudah kita rubah menjadi angka 1 ya, seperti ini. Artinya ini sudah 10 1, artinya kita tinggal ke baris yang ketiga, kita rubah angka 3 ini, angka 6 dan angka negatif 5 menjadi secara berurutan. Kita yang pertama adalah kita rubah angka 3 ini dulu, kita kopikan saja ya. Kita kopikan ini, kita turunkan ke bawah, kita tuliskan sebagai langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, di langkah ketiga ini kita merubah angka 3 ini ya. Kita kasih tanda dulu biar kecil. Angka 3 ini menjadi 0 ya, jadi 0. Kita jadikan baris ke 1, kita baris lalu sebagai patokan, lalu ditambahkan dengan baris ketiga ini. Berarti kita gunakan negatif 3 ya sebagai angka perkaliannya, untuk lalu dijumlahkan dengan pangkat 0 ya. Kita ganti warna dulu. Baris 1 jadi patokan, kita tuliskan di sini negatif 3 kalikan B1 dijumlahkan dengan B3. Kita tuliskan hasilnya di sebelah sini. Karena ini akan berpengaruh di baris ketiga, kita langsung tuliskan saja baris 1 dan 2 nya. 1 2 9, lalu kosong 1 negatif 7 per 2 negatif 9. Nah, negatif 3 kali 1 itu kan negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 itu hasilnya 0. Lalu negatif 3 dikalikan 1, negatif 3 ditambahkan dengan 6 itu hasilnya 3. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Negatif 6 tambah negatif 5 negatif 11. Negatif 3 kali 9 negatif 27. Negatif 27 kali kosong itu kali kosong tambah kosong maksudnya negatif 27. Langkah ketiga sudah selesai, kita beri pembatas lagi. Sudah mulai terlihat. Langkah selanjutnya setelah ini kita rubah angka 3 ini juga ya menjadi 0. Kita copy lagi. Kita tuliskan sebagai langkah keempat. Langkah keempat ini berarti merubah ini ya, merubah angka 3 ini supaya menjadi hasilnya menjadi 0. Kita gunakan kembali ya. Baris sekarang yang jadi patokannya adalah baris 2, lalu ditambahkan dengan baris ketiga. Berarti ini ya, berikan patokannya. Baris kedua dikalikan berapa supaya hasilnya ketika ditambahkan dengan baris 3 itu 0.
kita samakan seperti ini ya, negatif 3 karena di sininya positif 3. Kita tuliskan saja di sini negatif 3 B2 dikalikan B2 ditambahkan dengan baris ketiga. Lalu kita tuliskan hasilnya di sebelah sini. Karena ini akan berpengaruh di B3, baris 3, kita tuliskan baris kedua, 1 dan keduanya. 1, 2, 9, 0, 1, negatif 7 per 2, negatif 9. Negatif 3 kali baris 2 kan, negatif 3 kali 0 itu kan 0, 0 tambah 0, 0. Negatif 3 kali 1, negatif 3, negatif 3 tambah 3 itu 0, habis. Negatif 3 kali negatif 7 per 2 itu jadi positif 21 per 2 ditambahkan dengan negatif 11. Itu hasilnya menjadi negatif 1 per 2. Lalu negatif 3 kalikan dengan 9, negatif menjadi negatif 2. Negatif, ini maksudnya negatif 3 kalikan negatif 9 itu kan jadi positif 27. Positif 27 ditambahkan dengan negatif 27 itu 0. Rapihkan dulu. Oke, langkah keempat sudah selesai. Kita beri pembatas lagi. Untuk yang ini kenapa sih hasilnya menjadi tadi kan 21 per 2 dikurang 11, kenapa jadi negatif 1 per 2? Kita samakan dulu penyebutnya, kita tulis di sini 21 per 2 dikurang ya, karena positif dan negatif itu menjadi negatif ya, 11 per 1. Kita tuliskan di sebelah sini, samakan dulu penyebutnya 2 dibagi 2 kan 1 kali 21 dikurang 2 bagi 1 kan 2 kali 11 22, 21 dikurang 22 itu kan negatif 1. Lalu kita tuliskan saja penyebutnya 2 di sini, jadi dapat hasilnya negatif 1 per 2 seperti itu. Oke, langkah selanjutnya harus langkah terakhir untuk mendapatkan matrik identitas dari eliminasi Gauss, kita rubah negatif 1 per 2 ini menjadi 1, angka 1. Kita kopikan dulu. Kita tuliskan langkah kelima. Sudah. Untuk merubah negatif 1 per 2 ini menjadi angka 1, kita cukup, karena ini sudah ya, yang baris ke 1, baris kedua sudah, makanya tidak bisa dijadikan patokan lagi. Kita langsung saja di baris ketiganya ya. Ini sebagai patokannya. Lalu cari nih angka berapa yang ketika dikalikan dengan negatif 1 per 2 itu hasilnya 1. Kita kalikan saja dengan dibalikannya, jadi negatif 2 per 1 dikalikannya, maka nanti hasilnya akan jadi 1. Teruskan di sini baris 3 dikalikan negatif 2 per 1. Nanti akan saya jelaskan. Lalu hasilnya kita tuliskan sebelah sini ya. Ini kan hanya akan berlaku di baris ketiga,
maka baris ke 1 dan keduanya kita tuliskan langsung 1 1 2 9 lalu kosong 1 negatif 7 per 2 negatif 9 0 kalikan negatif 2 per 1 itu 0 0 dikalikan dengan negatif 2 per 1 kembali 0. Nah ini negatif 1 per 2 dikalikan dengan negatif 2 per 1 itu hasilnya 1. Lalu 0 dikalikan negatif 2 per 1 ya 0. Oke, langkah kelima sudah, kita beri pembatas. Ini tadi saya lupa untuk memberi tanda ya, yang dirubah tuh yang ini. Nah ini ya, negatif 1 per 2 kita rubah menjadi angka 1 ini. Kenapa kita kalikan dengan negatif 2 per 1 menjadi hasilnya 1 ya, negatif 1 per 2 ini kita tuliskan di sini coba ya. Itu kan negatif 1 per 2, karena perkalian kita langsung saja kalikan negatif 2 per 1. Negatif 1 kali negatif 2 itu kan 2 ya, terus di sini 2 kali 1 2 dibagi 2 itu kan langsung jawabannya 1. Jadi kita peroleh angka 1 ini. Oke, setelah kita ketemu dengan matrik identitas dari eliminasi Gauss-nya, yaitu 1 1 1 0 0 0 ya, kita sudah 1 1 1 0 0 0 dan ini angka yang di 3 di atas ini bebas. Langkah selanjutnya kita rubah kembali nih matrik identitas ini menjadi sistem persamaan lagi seperti ini. Lalu kita gunakan solusi substitusi mundur agar kita mendapatkan nilai X, Y, sama Z-nya. Ya, langkah berikutnya kita tuliskan di sini. Langkah ke-6, langkah ke-6, rubah matrik ke sistem persamaan lagi. Oke, kita tuliskan. Berarti kita langsung tuliskan ini ya. 1 berarti X ditambahkan dengan Y ditambahkan 2Z Y ditambah 2Z sama dengan 9. Lalu karena nilai X nya kosong langsung ke nilai Y sama Y ditambah dengan berarti ditambah dikurang langsung negatif 7 per 2 Z sama dengan negatif 9. Lalu di bawah ini nilai X dan Y nya 0, kita langsung tuliskan saja nilai Z nya. Nilai Z nya 1, kita tuliskan langsung saja Z sama dengan 0. Kita sudah dapat sistem persamaan linear lagi. Langkah selanjutnya kita substitusi mundur supaya dapat nilai X, Y, sama Z nya. Kita substitusi mundur dari Z ini ke persamaan ke substitusi Y, lalu nanti ketika sudah ketemu nilai Y nya kita tarik lagi ke rumus yang X. Oke. Karena Z sudah ketemu 0, kita langsung saja ke yang Y. Kita tuliskan di sini Y ini 7 per 2 Z. Z nya kita langsung tuliskan kali 0 berarti sama dengan negatif 9. Lalu Y sama dengan Y dikurang 7 per 2, negatif 7 per 2 kali 0 itu kan 0 kali 0
sama dengan negatif 9, lalu Y sama dengan perpindahan luas, kan jadi negatif ya, jadi positif. Ini negatif 9 ditambahkan dengan 0, Y sama dengan negatif 9 tetap. Saya rapikan dulu sini, kelihatan rapi. Setelah nilai X ketemu, kita tarik lagi ke rumus yang X nya. Ini rumusnya kita tuliskan di bawahnya di sini. X ditambah Y, kan itu negatif 9, kita tuliskan dengan negatif 9 ditambah 2 kali 0 ya, nilai Z sama dengan 9. X sama itu jadi X dikurang negatif 9 ditambahkan dengan 2 kali 0, 0 sama dengan 9. Lalu X negatif 9 tambahkan 0 itu negatif 9. Tulis lagi X negatif 9 sama dengan 9. Lalu X sama dengan 9. Nah, ini negatif, perpindahan luas jadi positif ya. Jadi plus 9 sama dengan X sama dengan 18. Sudah kita dapat nilai X, nilai Y sama Z nya. Lalu kita tuliskan saja di sini apa namanya, matriksnya atau nilai X, Y sama Z nya. Tuliskan sini X sama dengan 18 secara berurutan, Y sama dengan negatif 9 dan Z sama dengan 0. Sudah kita dapatkan dari persamaan linear ini menggunakan eliminasi Gauss. Nilai X, Y sama Z nya adalah X nya 18, Y nya negatif 9, Z nya 0. Saya tidak bisa. Ya. Sudah. Ini yang nomor 1 sudah selesai, sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soalnya perintahnya ubah persamaan linear di atas menjadi matriks echelon baris tereduksi. Matriks echelon baris tereduksi bisa juga disebut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Sementara yang ini yang sudah kita kerjakan di nomor pertama, saya menggunakan eliminasi Gauss, yaitu menggunakan matriks echelon baris ya. Perbedaannya apa sih matriks echelon baris dan matriks echelon baris tereduksi? Itu terletak perbedaannya di matriks identitas yang ini ya. Oke, kita langsung saja kerjakan yang ini. Kita rubah dulu si sistem persamaan linear ini menjadi matriks yang diperbesar seperti tadi ya. Itu kan negatif A berarti negatif 1 ya. Kita lihatkan, saya lihat dulu di soal negatif 1, 2, 1, 1, lalu 1, negatif 1, 1, 2, lalu 2, negatif 3, 1, negatif 1. Oke, kita sudah dapatkan matriks yang diperbesar dari sistem persamaan linear ini. Langkah selanjutnya adalah kita rubah, nantinya kita akan rubah si sistem persamaan matriks ini menjadi matriks identitas dari eliminasi Gauss-Jordan, yaitu matriks identitas dari eliminasi Gauss-Jordan seperti ini ya. Kita tuliskan di sini. Itu nilainya tuh harus 1, 0, 0.
kosong untuk baris pertama satu, untuk baris kedua 1 0 1, baris ketiga 0 0 1. Sini kelihatan kan perbedaannya, sebenarnya hampir sama, cuma beda di sini. Jika pada eliminasi Gauss ini angka nilai-nilai di atas ini yang 3 ini itu bebas, sementara untuk eliminasi Gauss-Jordan atau matriks echelon baris tereduksi ini 3 angka di atas ini harus 0 ya. Jadi yang satu tetap ya ke bawah seperti ini, lalu yang 0 ini membentuk segitiga, dan yang atas ini yang 0 ini juga membentuk segitiga. Oke, kita langsung ke langkahnya ya. Langkah pertama, sekarang dulu nanti kita kopas dulu ya ini. Lalu kasih garis pembatas. Ini dua pembatas, tidak pusing. Oke, langkah pertama, karena ini harus 1, berarti kita langsung ini ya, rubah dulu negatif 1 ini. Kita gak langsung seperti yang nomor 1 ya, langsung ke baris kedua. Itu karena yang nomor 1 baris pertamanya sudah positif 1, sementara ini di nomor 2 baris ke satunya negatif 1, maka kita harus rubah dulu negatif 1 ini menjadi positif 1. Caranya kita jadikan baris ke 1 ini saja ya sebagai patokannya, lalu dikali berapa sih yang hasilnya, dikalikan dengan negatif 1, maka hasilnya jadi 1 ya, hasilnya negatif 1 berarti kita tuliskan di sini baris 1 dikalikan dengan negatif 1, baris 1 dikali dengan negatif 1. Lalu hasilnya kita tuliskan di sebelah sini ya. Negatif 1 kali negatif 1 itu 1. Biar gak pusing, kita tuliskan dulu yang baris kedua, baris ketiga ya, karena tidak akan berpengaruh ke baris 2 dan 3. 1 2 2 negatif 3 1 negatif 1. Balik lagi ke atas, negatif 1 kali 2 itu negatif 2. 1 kali negatif 1 negatif 1. 1 dikali negatif 1 negatif 1. Cara yang pertama sudah, yang langkah pertama merubah negatif 1 menjadi positif 1. Kita garis pembatas dulu, lalu kita juga kasih tanda ya yang sudah dirubah tuh, yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya berarti kita langsung ke baris kedua ya, jangan langsung baris pertama dibarisin dulu, tapi harus berurutan baris 1 baris 2 baru nanti kolom di baris ketiga balik ke atas lagi. Oke, kita kopikan dulu yang ini ya, tidak capek-capek nulis atau ngetik. Di sini. Lalu kasih keterangan langkah kedua, yaitu merubah angka 1 ini ya, angka 1 ini menjadi 0. Kita gunakan baris ke 1 sebagai patokan juga, lalu ditambahkan dengan baris kedua. Ini sebagai patokan, karena ini positif 1 berarti kita kalikannya dengan negatif 1 ya. Negatif 1 baris dikali baris 1 ditambahkan dengan baris kedua, kita
kita asingkan sini. Karena akan pengaruh di baris 2, kita tuliskan, langsung tulis baris 1 dan baris ketiganya. 1, negatif 2, negatif 1, negatif 1. Lewat dulu baris kedua, baris ketiga 2, negatif 3, 1, negatif 1. Nah, negatif 1 kali 1 kan negatif 1, negatif 1 ditambah 1 itu 0. Negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2, positif 2 ditambahkan negatif 1 itu 1 ya. Lalu negatif 1 dikalikan negatif 1 jadi positif 1, positif 1 tambah 1 2. Negatif 1 kali negatif 1 positif 1 tambahkan 2 itu 3. Oke. Langkah kedua sudah selesai, kita kasih pembatas lagi jauhannya. Lalu langkah ketiganya nanti kita rubah yang angka 2 ini, baris ketiga ini ya, angka 2 ini menjadi, angka 2 ini menjadi 0 ya. Kita kopikan lagi yang ini, hasil yang tadi, lalu pastikan ke bawah. Kita kasih keterangan sebagai langkah ketiga ya. Ketiga. Lalu kita kasih tanda mana yang mau dirubah, itu angka 2 ini ya. Oke. Langkah kedua kita gunakan baris pertama lagi sebagai patokan, lalu jumlahkan dengan baris ketiga. Berapa sih nilai yang ya, ini kan positif 2, kita kebalikannya dari positif itu negatif, kita nantikan negatif 2 ya, jadinya negatif 2 dikalikan 1 itu kan negatif 2 ditambahkan dengan 2 itu kan menjadi 0 ya. Kita kasih dulu di sini baris ke 1 sebagai patokannya, lalu tulis keterangannya di sini. Negatif 2 baris 1 ditambahkan dengan baris 3 ya. Karena ini akan berpengaruh di baris ketiga, kita langsung tulis saja baris pertama dan keduanya. Negatif 1, negatif 1. Lalu kosong 1. Negatif 2, 3. Nah ini negatif 2 kali 1 negatif 2 tambah negatif 2 ditambah kalikan 1 itu kan negatif 2, negatif 2 tambah 2 kosong. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2 tuh jadi positif 4, positif 4 ditambahkan negatif 3 itu 1 ya. Negatif 2 kali negatif 1 jadi positif 2, positif 2 tambah 1 3. Negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2, positif 2 ditambahkan 1 itu 1 ya. Langkah ketiga sudah ya, kita kasih pembatas lagi, nggak cukup. Sini kelihatan sudah berubah ya. Langkah selanjutnya kita rubah yang berarti yang angka 1 ini ya, angka 1 ini menjadi 0 ya. Ya, angka 1 ini menjadi 0. Kita kopikan lagi. Ambil ke sini. Kita kasih keterangan sebagai langkah keempat. Langkah keempat. Lalu kasih ini ya. Ini 1 ini kita rubah menjadi 0.
angka berapa sih yang ketika dikalikan dengan 1 nanti kita jadikan baris kedua sebagai patokan ini, lalu dijumlahkan dengan baris ketiga. Jadi kan ini positif 1 berarti negatif 1 ya. Saya kasih pembatas dulu. Yes. Oke, kasih keterangan di sini negatif 1 dikali B2, negatif 1 B2 tambahkan B3. Kasih keterangan di sini karena akan berpengaruh di B3 saja, kita kembali langsung tuliskan baris ke-1 dan kedua, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Negatif 1 kali 0 itu kan 0, 0 tambah 0, 0. Negatif 1 kali 1 negatif 1, negatif 1 tambahkan dengan 1 itu 0. Negatif 1 kali 2 jadi negatif 2, negatif 2 tambah 3 itu menjadi 1. Negatif 3 ini kan 3 kalikan negatif 1, negatif 3, negatif 3 ditambahkan 1, negatif 2. Yes. Angka yang keempat sudah selesai. Kita kasih pembatas lagi. Yes. Langkah selanjutnya, karena ini sudah mulai terbentuk ya 11100, kita berarti ngerubah 3 angka ini, nilai angka ini ya. Yang pertama kita akan rubah dulu itu yang 2 ya, positif 2 ini ya. Positif 2 ini kita rubah menjadi 0 ya. Kita kopikan lagi. Kita kasih keterangan sebagai langkah kelima ya. Langkah kelima. Lalu kasih tanda angka yang mau dirubah ini ya. Kita nanti menjadikan patokannya itu baris ketiga, lalu jumlahkan baris kedua. Berarti ini kan positif 2, berarti kalikan negatif 2 ya. Kita karena baris ketiga jadikan patokan, tulis di sini. Tulis tangan di sini negatif 2 ke atas. Negatif 2 kali baris 3 ditambahkan dengan baris kedua. Akan berpengaruh di baris 2, kita tuliskan baris ke-1 dan ketiganya. 1, 2, negatif 1, negatif 1, 0, 0, 1, negatif 2. Negatif 2 kali 0 kan 0, 0 tambah 0, 0. Negatif 2 kalikan dengan 0 itu kan 0, 0 tambah 1, 1. Lalu negatif 2 kalikan 1, negatif 2, negatif 2 ditambahkan 2 itu 0. Lalu negatif 2 kalikan dengan negatif 2 itu jadi positif 4, positif 4 ditambahkan dengan 3 itu jadi 7. Oke, langkah kelima sudah selesai. Kita kasih pembatas lagi ya. Lalu langkah berikutnya kita rubah negatif 2 ini ya, berarti negatif 2 ini lalu negatif 1-nya, berarti kita kopikan dulu ya.
diambil ke sini. Kita kasih keterangan sebagai langkah ke-6. 6 kasih tanda yang mau dirubah ini dulu ya, negatif 2 dijadikan menjadi 0 ya. Sudah, lalu kita jadikan patokannya baris kedua jumlahkan dengan baris ke-1, berarti kebalikan dari negatif 2 berarti positif 2 Kita kasih pembatas nih baris kedua patokan, kasih keterangan di sini 2 dikalikan baris kedua lalu ditambahkan dengan baris ke-1. Tuliskan jawaban di sini karena kan pengaruh baris 1, baris 2 dan 3 langsung kita tuliskan, kosongkan 0 1 0 7 0 0 1 negatif 2. Oke, balik ke atas. 2 dikalikan 0 0 0 tambah 1 1, 2 dikalikan 1 2 2 ditambahkan dengan negatif 2 itu 0. 2 kalikan 0 itu kan 0. 0 tambahkan negatif 1 negatif 1. 2 dikalikan 7 14 14 ditambahkan dengan negatif 1 13. Ya, langkah ke-6 sudah ya. Berarti setelah ini langkah terakhir ya, merubah negatif 1 ya, menjadi 0. Kita kasih dulu pembatas. Berarti tuh langkah terakhir ini merubah negatif 1 ini menjadi 0 ya. Kita kopikan kembali. Ambil dari sini ke sini. Kita kasih keterangan langkah terakhir, langkah 7 langkah terakhir. Ya, ini adalah perbedaan menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Jika eliminasi Gauss-Jordan harus ada yang dulu solusinya menggunakan substitusi mundur, maka menggunakan eliminasi Gauss-Jordan kita tidak perlu itu karena kita bakal langsung mendapatkan nilai dari variabel di sini ya. Oke, angka terakhir kita jadikan baris ketiga sebagai patokan lalu jumlahkan dengan baris pertama. Karena ini negatif 1 berarti 1 ya. Baris ketiga, karena 1 kita tidak perlu dituliskan, kita langsung tuliskan saja ya, baris ketiga ditambahkan dengan baris 1 ya. Baris 3 tambah baris 1. Kita kasih keterangan dulu deh ininya, mana yang dirubah. Nah ini ya, yang dirubah yang negatif ini 1. Oke, sudah, balik lagi ke sini. Kita langsung tuliskan saja ya, baris ke-1 baris kedua dan ketiga ya, karena akan berpengaruh di baris kedua ke-1 maksudnya. 0 1 0 7 0 0 1 negatif 2. Kasih jarak deh. Oke. Baris ketiga ditambahkan baris ke-1, 0 ditambahkan 1 itu 1. Hapus dulu bentar, ada kesalahan. Oke, kita tuliskan lagi sini ya. 0 tambahkan 1 itu 1. 0 tambahkan 0 0.
1 ditambahkan dengan negatif 1 itu 0. Lalu negatif 2 ditambahkan 13 itu 11 ya, positif 11. Nah, ya ini sudah selesai. Kita kasih pembatas lagi. Ya, di sini sudah berubah ya, jadi seperti ini. Matriks identitas dari eliminasi Gauss-Jordan atau matriks echelon traduksi 100 010 010 kita samakan 100 010 001. Lalu kita bisa tuliskan nilai si variabel A, B, C nya. Kita tuliskan di sini. Nilai A nya sama dengan 11 ya, berurutan. B nya 7 dan C nya negatif 2. Kita kasih keterangan deh di sini. Hasil warna hitam. Hasil dari persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau matriks echelon baris tereduksi. Oke. Lalu kita tuliskan juga di sini ya. Ini kita tadi ada kesalahan. Kita tulis ulang di sini. Hasil SPL menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau matriks echelon baris tereduksi. Oke, sudah. Lalu kita di sini ya, yang tadi hasil SPL menggunakan eliminasi Gauss atau matriks echelon baris. Oke, sudah. Jadi kita sudah dapatkan nilai dari yang nomor 1 ya, menggunakan eliminasi Gauss. Kita dapatkan nilai X nya 18, Y nya negatif 9, lalu Z nya 0. Lalu kita juga bisa dapatkan nomor jawaban dari nomor 2 ya, menggunakan matriks echelon baris tereduksi atau eliminasi Gauss-Jordan, yaitu nilai A nya menjadi 11, B nya 7, C nya negatif 2 ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pembawaan maupun penyampaian materinya yang masih kurang jelas atau kurang dipahami. Saya mohon maaf, saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.